Assalamualaikum Mama. Mama pernah nggak sih nonton film terus ada kejadian di mana ibu hamil itu ketubannya pecah terus mereka itu buru-buru bergegas ke rumah sakit dengan putus asa takut tuh tiba-tiba bayinya lahir di jalan. Nah, sebenarnya kejadian hal ini itu tidak akan pernah terjadi kecuali bayinya sudah anak yang ketiga atau keempat. Mama, terkadang persalinan itu bisa dimulai dengan ketuban yang pecah padahal belum pernah adanya kontraksi. Nah, kejadian ini tuh sekitar 6% pada ibu hamil. Dengan tahu hal ini, Mama bisa mempersiapkan persalinan dengan benar tanpa perlu merasa khawatir ya. Di video kali ini kita akan membahasnya sekarang. Nah, saya Apri Sulistianingsih dan saya adalah dosen kebidanan. Jangan lupa sebelum kita membahas video ini, like dan subscribe dulu ke channel saya ya. Mama, bila Mama menghadapi suatu kondisi di mana Mama itu belum pernah ada kontraksi, terus tiba-tiba merasakan seperti ada air yang keluar dari jalan lahir. Nah, Mama itu akan merasa khawatir. Apakah ini ketuban beneran atau saya hanya merasa BAK di celana saja? Mama, pada beberapa kasus, jika ketuban Mama pecah pada usia kehamilan 37 minggu atau lebih, itu merupakan suatu hal yang normal ya, Ma. Ini disebabkan karena pada usia kehamilan 37 minggu ke atas, bayi itu akan berkembang dengan pesat. Pada kondisi ini, biasanya selaput ketuban itu bagian kantungnya itu akan mudah lemah dan mudah pecah. Namun ada beberapa faktor penyebabnya yaitu penyebabnya adalah pertama, Mama punya riwayat ketuban pecah dini. Misalkan pada kehamilan yang sebelumnya ketubannya sudah pecah padahal belum ada kontraksi. Nah, yang kedua, Mama merokok gitu. Nah, itu akan menyebabkan kondisi janin, oksigen itu juga akan berkurang dan itu akan menyebabkan selaput ketuban menjadi lebih rentan untuk pecah. Nah, yang ketiga itu adalah lokasi plasenta yang rendah gitu atau justru di bagian korpus. Nah, selanjutnya yaitu selaput ketuban yang lemah. Faktor selaput ketuban yang lemah ini bisa disebabkan oleh nutrisi yang kurang selama kehamilan atau misalkan terjadi pada pasien-pasien yang menderita anemia ya, Ma. Nah, atau justru usia kehamilannya itu sudah lebih dari 37 minggu ya. Kalau udah lebih dari 37 minggu itu bisa jadi hal yang normal. Jika hal ini itu terjadi, Mama bisa melakukan beberapa hal. Yang pertama, Mama bisa melakukan beberapa hal yang perlu Mama ketahui. Yang pertama adalah hubungi orang terdekat atau segera minta tolong kepada suami atau keluarga yang ada di rumah. Lalu hubungi tenaga kesehatan untuk memastikan tenaga kesehatan sudah tahu bahwa Mama akan ke rumah bersalin dan untuk memastikan bagaimana kondisi ketubannya. Nah, kemudian kita akan memperhatikan jumlah cairan ketuban yang keluar itu apakah hanya seperti rembes saja. Rembes itu maksudnya kayak orang BAK tapi sedikit gitu ya. Nah, atau seperti yang menyembur. Yang ketiga yaitu memastikan ini itu hanya BAK atau beneran ketuban yang telah pecah. Nah, caranya dengan Mama melakukan tes berdiri. Apabila Mama berdiri, itu akan mengeluarkan air lebih banyak. Nah, itu kemungkinan ketuban. Kalau duduk dia nggak ada ketuban, nggak ada air yang keluar. Terus pas berdiri lagi itu ada air yang keluar. Itu kemungkinan adalah ketuban yang pecah. Kenapa? Karena pada saat Mama duduk atau berbaring, Mama itu tidak akan melihat adanya cairan ketuban karena sebenarnya cairan ketuban itu telah menggenang di bagian vagina. Lalu begitu Mama berdiri, cairan ketuban itu akan turun dan keluar. Itu salah satu tesnya ya. Yang keempat yaitu perhatikan warna cairan dari ketuban itu sendiri. Kadang-kadang cairan ketuban itu ada yang berwarna kuning sehingga Mama sulit membedakan antara itu adalah air seni atau memang cairan ketuban. Nah, kadang-kadang juga ada seperti mekonium yaitu cairan ketuban yang bercampur dengan pup si baby padahal si baby masih ada di dalam rahim. Nah, dengan kondisi seperti ini menunjukkan bahwa si baby itu dalam kondisi stres yang butuh pertolongan untuk segera dilarikan ke fasilitas yang lebih tinggi. Jadi nggak cuma ada di rumah bersalin aja ya, Mam. Yang kelima, Mama bisa memperhatikan dari baunya. Kalau tidak
kalau air ketuban itu sometimes dia tidak berbau, kadang-kadang juga sedikit amis atau sedikit rasa manis. Nah, jika mama mencium seperti bau asam amonia atau bau pesing, itu mungkin bukan cairan ketuban ya, Mam. Itu adalah kemungkinan BAK-nya mama yang tanpa disadari. Nah, itu hal yang wajar karena pada saat usia kehamilan ini kepala sudah mendorong kandung kemih yang akan mudah untuk keluar ya, Ma. Nah, kenapa mama perlu memperhatikan dengan cermat hal ini? Karena dengan mama memperhatikan dengan cermat, mama bisa memberikan informasi yang tepat kepada tenaga kesehatan sehingga mama itu akan mendapatkan asuhan yang paling tepat dan mempermudah tenaga kesehatan untuk memberikan asuhan kepada mama. Nantinya setelah sudah ada di fasilitas kesehatan, mama itu akan mendapatkan beberapa asuhan. Yang pertama, tenaga kesehatan akan mengecek ini pasti ketuban atau bukan ya, Ma. Nah, dengan cara ya mengambil beberapa sampel yang ada cairan di vagina mama, terus mengeceknya di kertas lakmus. Kalau itu berwarna biru, itu tandanya cairan ketuban yang memang keluar gitu ya, Ma. Nah, apabila cairannya itu ketubannya jernih, terus kondisi babynya sehat, mamanya sehat, nantinya tidak akan lama pasti akan terjadinya suatu kontraksi. Nah, itu bisa dilakukan secara induksi secara natural ya, Mah. Nah, kemudian akan terjadi persalinan normal. Kejadian kasus ketuban pecah dini itu bisa bersalin normal dengan baik itu sampai dengan 45% ya, Ma. Jadi tidak usah khawatir. Namun bila setelah ketuban yang pecah itu lebih dari 6 jam tapi juga bayi itu tidak lahir, nah nantinya akan ada asuhan yang lebih tepat seperti akan dilakukan induksi atau juga dilakukan terminasi kehamilan melalui seksio sesarea atau persalinan dengan SC atau operasi ya, Mam, disesuaikan dengan kondisi bayinya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana bila ketuban itu pecah sebelum 37 minggu? Tentu saja bayinya belum siap ya, Mam, untuk berada di luar. Nah, kalau seperti ini dicek lagi apakah ketuban yang itu pecah itu hanya rembes saja atau hanya sedikit saja. Nah, itu masih bisa dipertahankan sampai dengan kondisi bayi itu kira-kira bisa hidup di luar rahim meskipun usia kehamilannya belum sampai 37 minggu gitu. Tapi kalau memang ketubannya itu sudah pecah dan benar-benar selaput ketubannya sudah tidak ada, airnya juga cuma sedikit, itu mau nggak mau harus dikeluarkan dengan mempersiapkan persalinan di fasilitas kesehatan yang lebih tinggi ya, Mam, sehingga bisa mempersiapkan si baby untuk bisa di NICU agar si baby tetap bisa selamat. Demikian tentang penanganan pecahnya ketuban sebelum adanya tanda-tanda persalinan. Ingat ya, Mama, hal-hal yang pertama harus Mama lakukan adalah untuk meminta pertolongan demi perawatan si mama sendiri. Oke, demikian video kali ini. Jangan lupa jempolnya untuk like dan subscribe agar tidak ketinggalan video yang berikutnya. Dadah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.